Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik subscribe sekaligus loncengnya ya, agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menyusun teks prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan beralih kepada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur terbagi menjadi 6 bagian ya. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Dan yang terakhir, yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Nah, sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bagian-bagiannya. Jika dilihat dari bagian-bagiannya, teks prosedur memiliki 2 bagian. Yang pertama, pernyataan umum, dan yang kedua, tahapan-tahapan. Apa sih itu pernyataan umum? Pernyataan umum adalah bagian teks yang berisi tentang penjelasan secara umum tentang kegiatan yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Nah, pada bagian ini bisa ditemui dengan penjelasan-penjelasan atau pengertian tentang hal yang akan dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, yang kedua adalah tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan merupakan bagian yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan suatu kegiatan sesuai dengan urutannya. Nah, sudah lengkap ya guys. Berarti kalian sudah paham apa itu pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Sekarang kita beralih ke struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan, kedua, langkah-langkah, dan ketiga, penegasan ulang. Apa sih itu tujuan dari struktur teks prosedur? Tujuannya adalah pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi, dalam sebuah teks prosedur, bagian ini berisi penjelasan mengenai hal yang akan dibahas. Misalnya, jika teks tersebut akan membahas tentang cara membuat QR code, maka di dalam bagian tujuan itu terdapat apa itu QR code, pengertiannya ya. Lalu, untuk apa QR code itu? Dan tujuannya apa membuat QR code? Nah, di bagian tujuan terdapat semua ya. Sekarang kita beralih ke yang kedua. Yang kedua adalah langkah-langkah.
kali ya yang membuat QR code. Nah, cara-cara atau langkah-langkah membuat QR code itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Kita lanjut yang ketiga. Penegasan ulang. Nah, penegasan ulang merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak dicantumkan dalam teks prosedur. Nah, dari ketiga bagian itu merupakan struktur teks prosedur. Saya yakin kalian sudah paham ya. Setelah kalian mengetahui pengertian teks prosedur, strukturnya seperti apa, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur-unsur kebahasaan teks prosedur ini ada beberapa poin penting loh, di antaranya kata kerja perintah atau imperatif yang berakhiran kan, i, dan la. Contohnya, tuangkan, taburi, masaklah. Selanjutnya, kata teknis yang berkaitan dengan topik. Kata teknis itu adalah kata yang harus di kata asing ya, yang ada pengertiannya. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata sambung. Misalnya, jika, apabila, atau seandainya. Selanjutnya kata ganti atau pronomina. Misalnya, ia, mereka, nya, kita, dan kami. Selanjutnya kata deklaratif. Nah, kata deklaratif itu kata yang berbentuk pernyataan. Misalnya, botol siap digunakan. Nah, selanjutnya kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat yang berbentuk pertanyaan. Contohnya, apakah Anda mengenal tugas? Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan beralih ke langkah-langkah menyusun teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, silahkan tentukan topiknya. Topik itu bisa bebas ya. Nah, yang kedua, mengumpulkan berbagai sumber informasi. Nah, sumber informasi itu bisa dari internet, buku, majalah, televisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Dan yang sudah ya guys. Demikian pembelajaran tentang teks prosedur ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk contohnya, silahkan browsing di internet. Pasti kalian menemukan banyak sekali contoh-contoh teks prosedur dengan berbagai tema. Nah, silahkan share ya ke teman-teman kalian atau media sosial yang kamu punya. Jangan lupa klik tombol like bagi yang suka, karena like kamu sangat bermanfaat bagi channel ini ke depannya. Sekali lagi, semoga bermanfaat ya guys.